Pemirsa, Polda Metro Jaya menggerebek dan menyegel 3 klinik yang diduga sering melakukan praktek aborsi ilegal. Untuk mengetahui situasi terkini di sana sudah ada reporter Priscila Dauhan dan juru kamera Eka Pamungkas langsung dari kawasan Cikini, Jakarta Pusat. Cila, bagaimana kondisi klinik aborsi di sana? Apakah polisi masih melakukan penggeledahan? Ya, Egan, benar sekali. Di tempat saya berada saat ini, tepatnya di Jalan Cisadane, Raden Saleh Cikini, Menteng, Jakarta Pusat. Di belakang saya ini, di rumah bernomor 19 pagar putih ini, di mana klinik ilegal praktek aborsi yang memang sudah digerebek oleh Polda Metro Jaya ini, hingga kini pun sudah sepi. Dan menurut pantauan kami sejak pagi tadi bahwa tidak ada kegiatan apapun di dalam klinik ini. Dan memang sejak pagi tadi kami di sini tidak ada warga ataupun calo-calo yang berada di depan rumah, di depan klinik aborsi ini. Dan memang diketahui bahwa di klinik ini merupakan salah satu dari 3 klinik ilegal yang digerebek oleh Polda Metro Jaya pada 18 Februari lalu, tepatnya pada hari Jumat lalu. Dan hingga kini pun tidak ada kegiatan apapun di dalam rumah ini karena diketahui polis lain masih terpasang melintasi rumah ini dan tidak ada kegiatan apapun di dalam klinik ini, Egan. Ya, Cila, lalu bagaimana dengan tanggapan warga sekitar berkaitan dengan penggerebekan klinik aborsi tersebut? Ya, kan tepatnya di Jalan Cisadane ini, tadi kami sudah berbincang dengan beberapa warga yang mengatakan bahwa mereka sebenarnya telah mengetahui bahwa ada klinik-klinik aborsi ilegal yang beroperasi di sini sejak tahun 90-an. Itu artinya sudah puluhan tahun lamanya klinik-klinik ini beroperasi dan tidak memiliki izin baik dari RT maupun dari kelurahan dan kecamatan di daerah ini. Dan tadi juga menurut keterangan dari beberapa warga bahwa mereka pun mengetahui keberadaan calo-calo yang diketahui sering mengantarkan pasien ke dokter untuk melakukan praktek aborsi. Dan mereka pun mengatakan bahwa setiap harinya ada sekitar 5 hingga 10 orang yang keluar masuk dalam rumah ini, di mana diketahui bahwa mereka melakukan praktek aborsi secara ilegal. Dan untuk lebih jelasnya berikut petikan wawancara kami dengan beberapa warga atau tetangga yang tinggal di daerah sini. Kalau calo-calo sih iya, soalnya mereka juga pada duduk di depan. Saya nggak tahu itu nawarin apa, saya nggak ngerti, kan nggak sama saya. Kalau seperti itu sih saya nggak tahu, cuman kalau teman-teman gitu suka ada yang pernah waktu saya masih jualan, ada orang bilang di channel ke saya kan, bilang gini, saya habis nganterin pasien ke situ katanya, tapi udah 6 bulan saya ngeri nunggunya gitu ngomongnya. Saya nggak tahu kalau itu apa nganterin pasien apa. Berapa waktu yang lalu? Sekitar 3 minggu yang lalu. Ya, dia cerita ke saya kalau calo-calo itu sering minta makanan ke kita. Saya bilang itu siapa? Itu calonnya Pak Dokter. Tanya calo apa gitu? Calo ini cari pasien dia. Cari pasien untuk aborsi di sini. Oh, pernah bilang terang-terangan calonya itu? Ya, iya bilang ke supir saya kan. Tapi kalau saya secara nyata saya belum tahu. Sehari kita biasanya ada berapa calo sih, Mas? Rata-rata ada 4-5 orang. Kalau pasiennya kira-kira berapa kali? Aduh, pasiennya saya kurang tahu ya, jumlah pastinya. Cuman karyawan saya kan juga ada yang perempuan, mereka juga sering ditawarin. Jadi modelnya kalau naik motor, naik mobil, ada cewek lewat itu dikejar. Nawarinnya gimana? Siapapun. Klinik. Ibu tahu kalau ada calo-calo yang di depan situ yang suka menawarkan, itu sudah tahu ya? Tahu, tapi kan saya juga heran ya kenapa kok bisa calo di situ menjamur ya, gitu. Apa karena mereka juga kurang cari pekerjaannya susah gitu ya, sampai mau jadi calo seperti itu. Ya, terganggu banget, sebenarnya terganggu. Makanya saya juga kecewa kok bisa kemasukan sih di sini ada yang seperti itu gitu. Mungkin apa karena di Raden Saleh juga ada seperti itu untuk obat yang di pemerintah boleh ya gitu. Berarti pas saat minggu lalu penggerebekan oleh Polda itu, Ibu tahu nggak? Ibu ada di sini nggak? Ada.